Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمات al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul di majelis ilmu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan ini berlandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepadanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tema kajian pada siang hari ini adalah perkenalan lebih dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenalan dengan neraka. Subhanallah. Ana rasa yang hadir enggak akan terlalu banyak. Kalaupun ada yang hadir berarti orang-orang yang pemberani. Sebab yang kita pelajari pada siang hari ini adalah sesuatu yang mengerikan. Namun kita mengambil tema ini bukan tidak ada alasan. Ya, maka pembahasan pertama dari pembahasan kita ini adalah kenapa kita harus berkenalan dengan neraka. Ini bagian pertama yang akan kita bahas. Kemudian bagian yang kedua adalah berkenalan dengan neraka melalui nama-namanya. Bagian yang terakhir, berkenalan dengan neraka melalui sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk membahas ini, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya menambah keimanan kita, menambah rasa takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berkenalan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala? Karena kita perlu mengenal keburukan. Kita perlu mengenal kejelekan. Bukan untuk melakukan keburukan dan kejelekan tersebut, akan tetapi agar kita tidak terjatuh kepada
keburukan atau kejelekan tersebut. Hal ini telah dicontohkan oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Banyak sekali hadis yang menjelaskan ayul a'mali afdal, seperti itu, apa amalan yang paling utama, apa amalan yang akan masukkan ke dalam surga, apa amalan yang paling dicintai Allah. Itu banyak sekali dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berbeda dengan sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, yang beliau juga dikenal dengan sahabatus sir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahasia. Ya, bukan Rasulullah merahasiakan persahabatannya dengan Hudzaifah, tidak. Tapi maksudnya beliau ini banyak sekali disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia-rahasia. Dan kisah dari Hudzaifah bin Yaman ini sangat luar biasa. Yang paling terkenal di antara hal yang sangat menakjubkan adalah ketika perang Khandaq. Ya. Malam sebelum rombongan musuh pulang, itu beliau disisipkan atau disusupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kelompok orang musyrikin. Di antara kecerdasannya, ini sedikit tentang Hudzaifah bin Yaman ini. Ketika itu di tengah malam yang gelap gulita, beliau disusupkan ke dalam kelompok kaum musyrikin. Maka berkhutbahlah Abu Sufyan bin Harb. Beliau mengatakan, hendaklah setiap kalian mengetahui siapa yang berada di samping kanan dan samping kiri kalian. Bayangkan Hudzaifah ketika itu menjadi mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Dia di tengah-tengah musyrikin, di tengah malam yang gelap gulita. Sedangkan Abu Sufyan menyampaikan bahwa hendaklah setiap kalian mengetahui siapa yang berada di samping kanan dan samping kiri. Dengan cepatnya dia menanyai orang yang berada di samping kanan dan samping kirinya. Sebelum dia ditanyai. Man anta, man an, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Siapa yang sebelah kanan, siapa yang sebelah kiri. Akhirnya dia selamat. Malam itu tidak diketahui keberadaannya oleh kaum musyrikin. Banyak lagi kisah-kisah dari Hudzaifah bin Yaman ini. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah, membawa kabar tentang keadaan kaum musyrikin yang besoknya akan pulang kampung. Tidak jadi menyerang kota Madinah. Dan kisah-kisah yang lainnya. Yang pasti bahwasanya Hudzaifah ini di antara orang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang banyak rahasia-rahasia. Tentang nama-nama orang-orang munafik di kota Madinah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau ada orang Madinah yang meninggal dunia, maka dia melihat Hudzaifah. Apakah Hudzaifah akan ikut sholat atau tidak? Kalau Hudzaifah ikut sholat, maka Umar ikut sholat. Kalau Hudzaifah enggak ikut sholat, maka Umar enggak ikut sholat. Pertanda kalau seandainya Muslim yang meninggal tersebut, kalau Hudzaifah enggak ikut menyolatkan, maka hal tersebut menjadi pertanda bahwasanya orang tersebut adalah seorang munafik. Bahkan Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar termasuk orang yang munafik? Sampai ditanya oleh Umar berkali-kali. Sampai akhirnya Hudzaifah mau menjawab bahwasanya engkau tidak termasuk orang yang munafik. Maka Hudzaifah bin Ibnul Yaman mengatakan, an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu annahu qala,
Bahwasanya Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarr." Adalah manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, bukan untuk aku mengerjakan keburukan, tidak. Akan tetapi agar keburukan tersebut tidak menimpaku, katanya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, anna kunna fi jahiliyatin wa syarri faja'ana Allahu bihadzal khair. Kami dahulu di masa jahiliyah, kata beliau, ya, banyak sekali kejelekan dan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami kebaikan, yakni dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal ba'da hadzal khairi syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan muncul keburukan? Maka Rasulullah menjawab, qala na'am, ya, akan datang keburukan. Faqultu hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah keburukan tersebut akan datang lagi kebaikan? Qala na'am wa fihi dukhan. Ya, akan datang lagi kebaikan, akan tetapi sudah disertai dengan asap, dengan awan. Ya. Faqultu wa ma dukhanuhu? Apa itu dukhannya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa itu dukhannya? Maka beliau menjawab, adalah sebuah kaum yang muncul, yang membuat sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengenalnya, namun engkau mengingkari perbuatan mereka. Faqultu hal ba'da dzalikal khair? Apakah setelah itu akan datang kebaikan? Qala na'am. Faqultu hal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang berasap tadi akan datang lagi keburukan? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fadhafuhu fiha. Na'am. Rasulullah mengatakan, ya, benar, akan datang lagi keburukan. Ya. Apa itu keburukan yang disebutkan Rasulullah? Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam, artinya mengajak orang untuk berbuat dosa. Maka barang siapa yang mengikuti da'i tersebut, maka masuklah dia ke dalam neraka tersebut. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, berikan ciri-cirinya kepada kami. Ya, orang-orang yang tadi sebagai duat, yakni dai yang mengajak orang ke dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah orang-orang yang termasuk golongan kita. Ya, dari kalangan kita juga. Mereka berbicara dengan lisan kita, dengan bahasa kita. Faqultu ya Rasulullah, fama taro in adrakani dzalika. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan jika seandainya aku menemukan mereka? Qala talzam jama'atal muslimin. Peganglah jamaah kaum muslimin wa imamahum, bersama imam mereka. Fa illam takun lahum jamaah,
Hudzaifah bertanya lagi, kalau seandainya enggak ada jamaah gimana? Wala imam, enggak ada imamnya. Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Kalau engkau tidak menemukan jamaah, tidak menemukan imam dari kalangan kaum muslimin, maka tinggalkan seluruh golongan tersebut. Tinggalkan seluruh firqah tersebut. Walaupun engkau hanya menggigit akar pohon. Nggak ada yang mau dimakan. Tapi tinggalkan mereka. Sampai engkau menemui kematian. Dan engkau berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bergabung dengan salah satu kelompok yang tersesat tersebut. Ini dasar kita mempelajari hal ini. Karena tidak ada salah dalam kita mengetahui kejelekan atau keburukan. Alasannya apa? Agar kita tidak jatuh kepada keburukan tersebut, ya, dan agar kita bisa menjauhi keburukan tersebut. Berkata seorang penyair, "Araftu syarr la li syarri walakin li tauqih." Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjauhi keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Ya, barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dari keburukan atau tidak mengenal keburukan-keburukan, dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Jadi kita mengenal api neraka agar kita tidak terjatuh ke dalam api neraka tersebut. Ya. Kemudian juga untuk memperterang kebaikan. Ya, untuk memperterang kebaikan. Kita mempelajari keburukan agar untuk memperterang kebaikan. Karena untuk kita mengetahui kadar atau nilai dari sebuah kebaikan, maka kita harus datangkan lawannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, walidzalika fala yakfi fi ta'abbudil iktisari ala ma'rifati sunnati faqat bal la budda min ma'rifati ma yunaqiduha minal bid'i kama la yakfi fil imani tauhidi duna ma'rifati ma yunaqiduhu. Beliau mengatakan, Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya tidak cukup dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita hanya mengenal sunnah saja. Tidak cukup kita mengenal sunnah-sunnah saja. Akan tetapi kita juga harus mengenal apa yang menjadi lawan dari sunnah tersebut, yaitu dari perkara bid'ah. Begitu juga dengan iman dan tauhid. Kita tidak bisa mengerti dengan baik tentang iman dan tauhid sampai kita juga mempelajari tentang syirik, yaitu apa yang berlawanan dengan hal tersebut. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah harama malahu wa damahu wa hasabahu ala Allah wa hisabahu ala Allah." Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa kufur terhadap apa yang disembah selain Allah kalau kita tidak tahu apa itu yang disembah selain Allah? Makanya setelah Allah menjelaskan tauhid, sebagaimana Allah sebutkan, Allah mengutus kepada setiap umat itu para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah
an i'budullaha wajtanibut taghut. Maksudnya Allah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwah rasul tersebut? Sembahlah Allah semata. Apakah cukup sampai di situ saja? Ya. Tapi Allah mengatakan an i'budullah wajtanibut taghut, dan jauhilah peribadatan kepada taghut. Dan taghut di situ adalah ma ya'budu min dunillah, apa saja yang disembah selain Allah. Dijelaskan oleh para ulama. At-tawaghit katsirun. Taghut ini banyak sekali. Ya. Dan induknya ada 5 sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini dasar kenapa kita harus mempelajari, ya, berkenalan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kita mulai perkenalan. Ya. Ibu pernah berkenalan dengan seseorang? Pasti. Apa yang kita tanya pertama kali kalau ketika berteman atau berkenalan? Hah? Nama. Ya kan? Masmuka ant. Awal belajar bahasa Arab, masmuk. Siapa nama Anda? Awal bahasa Inggris juga. My name is, what's your name? Ya. Pasti bertanya tentang nama. Karena dari nama inilah kita akan sangat mudah mengenal seseorang yang kita berkenalan dengannya. Nah, maka pembahasan yang kedua, kita mulai untuk berkenalan dengan neraka. Nah, sekali lagi kita mengenali untuk agar jangan di antara kita ya ada yang terjatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama neraka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di antara nama dari neraka adalah Jahannam. Ya. Jahannam. Ya. Disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Di antaranya adalah surat Al-Hijr ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya Jahannam benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut syaitan, pengikut syaitan semuanya. Ya, Allah sebutkan nama di antara nama neraka dalam Al-Quran adalah Jahannam. Nanti kita akan berkenalan setidaknya ada 7 nama dalam Al-Quran tentang neraka ini. Ada yang menyebutkan 8, tapi ada yang menyebutkan 7 tidak memasukkan sijil ke dalam nama di antara nama neraka. Ya, kalau yang mengatakan 7. Yang pertama Jahannam. Allah juga mengatakan soal infitar wa innal fujjara lafi jahim. Disebutkan Jahannam karena sifatnya yang dalam. Jadi Jahannam bu'du qa'riha, yaitu bagian dasarnya sangat dalam. Nah, ini nama di antara nama neraka adalah Jahannam karena dasarnya yang sangat dalam. Ya, saking dalamnya sesuatu yang besar yang memiliki bobot yang besar ketika dilemparkan ke dalam neraka Jahannam itu baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun dilempar. Dari mau saya tahu ya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id sami'a wajibatan, kemudian tiba-tiba kami mendengar sebuah dentungan yang sangat besar. Ya, bunyi. Ya. Ini di antara perkara yang gaib yang Allah izinkan untuk didengarkan oleh telinga manusia. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadza? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
Apakah kalian tahu bunyi apakah yang kalian dengar barusan? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, para sahabat tidak mau asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi. Ya, apalagi perkara yang gaib, sesuatu yang tidak kita berilmu di atasnya. Cukup kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Saat sekarang kita mengatakan wallahu ta'ala a'lam karena Rasulullah telah wafat. Para sahabat mengatakan qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau mengatakan hadza hajarun rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifa. Ini adalah batu besar yang dilemparkan ke dalam api jahanam, ke dalam neraka jahanam, yang dilemparkan semenjak 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu, subhanallah. Ya, kalaupun kita jatuh dari pesawat, ya, kira-kira kita sampai di, ya, mudah-mudahan kita jangan pernah jatuh di pesawat ya. Ya, kita takut. Itu berapa kilo di atas itu? Ya, di atas awan. La qadarullah, dan kita pernah mendengar adanya pesawat yang jatuh. Kemudian ya, kapan sampainya di daratan? Hari itu juga. Ya, enggak nunggu beberapa waktu dia sudah menukik atau jatuh ke daratan. Ini batu baru sampai di dasarnya semenjak ya setelah 70 tahun lamanya baru sampai di dasarnya, subhanallah. Sesuatu yang sangat dalam, makanya disebut dengan jahanam. Jangan bercanda-canda dengan nama dari nama neraka. Ya. Sampai saking tidak tahunya umat Islam pada hari ini, saking minimnya ilmu, terkadang mereka bercanda dengan sesuatu yang mestinya tidak boleh bercanda. Bisa menjadikan kita kufur. Karena di antara pembatal keislaman seseorang, manistahza'a. Barang siapa yang bercanda loh. Min dinillah, dengan sesuatu yang bagian dari agama kita ini, maka bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Di antaranya bercanda dengan nama-nama neraka ini. Apa bentuknya? Ya, beberapa waktu yang lalu ada orang jual makanan dengan jenis-jenis neraka ini. Ya, makan di situ. Kalau pedasnya sekian, nah itu jahim. Pedasnya sekian, jahanam. Pedasnya sekian, hawiyah dan lain sebagainya. Ini bentuk bercanda dalam perkara agama yang tidak diperbolehkan. Karena boleh jadi orang makan di situ bertambah, semakin bertambah candaannya. Wah, enak juga nih makan di neraka katanya. Masuk neraka aja lah. Hah? Selama aku makan neraka, pade-pade sakit. Subhanallah. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang menghilangkan kenikmatan apapun yang kita rasakan di dunia ini. Seseorang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia penuh dengan kemewahan, ya, paling bahagia, paling banyak nikmatnya, paling banyak makannya, paling mewah kehidupannya, la qadarullah dia masuk ke dalam neraka. Hari pertama dia dicelupkan, dikeluarkan lagi, ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Apa jawabannya? La wallah, katanya, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kebaikan sedikit pun. Padahal dia adalah orang yang paling banyak nikmatnya ketika hidup di dunia. Berarti sebaliknya surga juga seperti itu. Orang yang paling sengsara sekalipun hidup di dunia ini. Maka ini di antara hal yang akan menjadikan kita lapang dalam kehidupan dunia.
Sesempit-sempit apapun kehidupan kita, sengsara apapun kita hidup di dunia ini, tidak akan sebanding dengan kesengsaraan akhirat. Sesengsara apapun kehidupan dunia ini, ketika kita masuk ke dalam surga Allah, itu tidak ada terasa sedikit pun. Orang yang paling sengsara, kata Rasulullah, ketika dimasukkan ke dalam surga, kemudian ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan hidup? Apa jawabannya? Mereka menjawab, Allah, demi Allah, aku tidak pernah merasakan keburukan sedikit pun. Karena kebahagiaan yang dia dapatkan di surga. Makanya kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin. Karena sebahagia-bahagia apapun dia di dunia, dibandingkan dengan surga yang akan dia dapatkan, ini dunia masih bagaikan penjara. Wa jannatul kafir, sebaliknya bagaikan surga bagi orang kafir. Kenapa demikian? Karena sesengsara-sengsaranya orang kafir hidup di dunia ini dibandingkan dengan neraka yang akan dia dapatkan, itu bagaikan dia di surga. Ya, sebagaimana disebutkan di antara biografi atau cerita yang dialami oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar di kota Mesir. Kalau keluar dari rumahnya atau pergi ke istana, dia itu dengan arak-arakannya, ada protokolernya, ada poraidernya, ada ajudannya, dibawa dengan singgasana dan kendaraan yang paling mewah. Seorang ulama besar yang kitabnya diantaranya adalah kitab yang dibahas oleh Buya kita, Fathul Bari, ya. Syarahnya hadis Sahih Bukhari. Ketika beliau di jalan, dia diberhentikan oleh seorang Yahudi yang berpakaian compang-camping, ya, badannya penuh dengan minyak, karena memang bekerja sebagai penjual minyak. Namun dia tahu tentang sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Apa hadis tersebut? Hadis yang kita baca tadi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara bagi seorang mukmin, bagaikan surga bagi orang yang kafir. Dia bertanya kepada Imam Ibnu Hajar, bagaimana tentang kebenaran hadis dari Nabi kalian ini? Apa itu? Nabi kalian mengatakan bahwasanya dunia ini bagaikan penjara bagi kalian dan surga bagi kami. Pada kenyataannya kok terbalik. Engkau yang beriman, seorang mukmin hidup dengan kemewahan, sedangkan aku dalam kekafiran hidup dalam kesengsaraan. Dengan mudahnya Imam Ibnu Hajar menjawab, kami dengan kebahagiaan yang kami dapatkan pada hari ini dalam kehidupan dunia ini, dibandingkan surga yang Allah janjikan, itu bagaikan penjara. Adapun engkau dengan kesengsaraan yang engkau rasakan pada hari ini, hidup susah, makan susah, dibandingkan dengan neraka yang telah dijanjikan kepadamu, itu bagaikan surga. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebahagia apapun seorang mukmin di dunia ini, dibandingkan surga itu tidak apa-apanya. Makanya dengan mempelajari hal ini, semoga menjadikan iman kita semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Jahannam dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu
Thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan atau menfitnah orang-orang beriman, ya baik yang laki-laki maupun orang beriman dari kalangan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat. Ini adalah kisah tentang Ashabul Ukhdud, yang dia membuat parit yang dalamnya diisi api, kemudian dia membuat fitnah untuk orang mukmin, dipanggil seluruh orang yang beriman, tanyakan kepadanya, apakah engkau mau kufur atau tidak? Yang mau kufur selamat, yang tidak mau kufur dimasukkan ke dalam parit tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh orang-orang yang memfitnah orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, summa lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat, Allah masih berikan kesempatan untuk taubat. Falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka adalah azab api neraka jahannam. Walahum adzabul hariq, bagi mereka adalah azab yang membakar. Subhanallah, ini di antara nama neraka Allah Subhanahu wa taala yang bernama Jahannam. Nah, ya, karena saking dalamnya neraka tersebut. Nama yang kedua adalah Saqar. Ya. Saqar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mudaththir ayat 26 dan yang setelahnya. Allah mengatakan sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'uslihi saqar, kelak kata Allah Subhanahu wa taala akan aku masukkan mereka ke dalam neraka Saqar. Allah akan masukkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Saqar. Tahukah engkau apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tadhar, sesuatu yang tidak menyisakan sedikit pun. Disebutkan oleh para ulama kita, kenapa dinamakan dengan Saqar? Karena Saqar maknanya adalah sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang sangat panas sehingga tidak menyisakan sedikit pun. Ya, kalau kita membakar sesuatu ke dalam api, maka kita lihat tidak ada tersisa. Ya, yang tersisa hanya abu dan arang saja. Begitu juga dengan neraka Saqar, yang tidak menyisakan sedikit pun karena saking panasnya neraka tersebut. Dan neraka ini juga Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, kikir terhadap orang-orang yang membutuhkan, suka berkumpul dengan orang-orang yang berbicara tentang kebatilan. Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat setelahnya, ayat 42, tentang orang-orang yang masuk surga bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka. Ya, kok bisa Ustaz orang yang masuk surga bertanya kepada orang masuk neraka? Berarti surga dan neraka itu bersebelahan. Lah, tidak mesti seperti itu. Untuk Allah jadikan orang yang masuk surga itu bertanya kepada orang yang masuk neraka. Dan subhanallah, untuk menjelaskan akan hal ini akan sangat lebih mudah di zaman kita ini. Ya. Kenapa? Karena untuk berbicara dengan orang sejauh apapun, tidak mesti orang tersebut berada di dekat kita. Bisa melihat wajahnya, mengetahui keadaannya. Ya, kita berbicara dengan orang Amerika sana, Arab Saudi sana, di waktu saat sekarang ini apa yang dia lakukan kita mengetahuinya. Ya. Maka sifat bagaimana
ahlu surga bertanya kepada ahlu neraka bukan seperti sebagaimana yang kita bayangkan. Apakah bisa? Sangat bisa. Allah jadikan orang yang masuk ke dalam surga itu melihat saudara-saudarinya, orang-orang yang dia kenal yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang yang ditanya. Ya. Apa itu? Orang ahlu surga bertanya kepada ahlu neraka. Pertanyaannya, masalakakum fi saqar? Kenapa wahai saudaraku, wahai orang yang dahulu bersama kami hidup di dunia, kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar ini? Neraka yang menghanguskan, yang menghancurkan ini. Kenapa? Ya, karena mereka kasihan. Maka jawab orang-orang yang masuk neraka tadi apa? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar ini? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Subhanallah. Ajak keluarga kita untuk sholat. Tidak terbayangkan rasanya kalau seandainya kita menanyai ayah kita, menanyai ibu kita, menanyai saudara kita. Apakah kita tega bertanya seperti ini? Wahai saudara, saudariku, wahai ayahku, kenapa engkau masuk dalam neraka sakar ini? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang sholat. Ya. Ajak dari sekarang, dari keluarga kita yang tidak melaksanakan sholat. Bayangkan akan hal ini. Dan kita dalam mengajak tersebutlah bersabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kalian untuk salat, bersabar di atasnya. Kami tidak minta rezeki, kata Allah, kami yang akan beri rezeki kepada kalian. Ini bayangkan, ya, keluarga kita masuk ke dalam neraka sakar karena tidak melaksanakan sholat. Kita jangan sampai ketinggalan sholat barang sekalipun dalam kehidupan kita, karena kita khawatir akan dijerembabkan oleh Allah ke dalam neraka sakar ini. Neraka yang menghancurkan, yang menghanguskan. Setiap kali hangus, hancur, hilang, Allah ciptakan dalam bentuk yang baru. Allah ciptakan daging kita yang baru, kemudian dibakar terus. Ya. Membayangkan kita menanyai anggota keluarga kita, masalakakum fi saqar. Kemudian dia menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang mau sholat. Selagi kita masih hidup di dunia, kita lakukan berbagai cara untuk mengajak orang-orang sekitar kita untuk sholat. Wallahi demi Allah, kita tidak mau menjadi orang yang ditanya. Dan juga tidak mau juga menanya kepada salah satu di antara keluarga kita, yang kita lihat mereka hancur lebur, hangus, dicampakkan ke dalam api neraka. Walam nakunu ta'imul miskin. Kami juga semasa hidup di dunia tidak mau memberi makan orang miskin. Maka di antara penghuni neraka adalah orang yang kikir, pelit, sampili, karyang. Nah, itu bahasa apa tuh? Bahasa Minangnya. Sudahlah kikir, ya, karyang loleh. Betul-betul tidak mau berbagi. Kalau ada makanan di rumah, biarlah busuknya, biarlah rusak, biarlah buang daripada bagi tetangga. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Kalau masak gulai banyakkan kuahnya, ya, agar wa'agie kuahnya tetangga. Ya enggak? Bukan kuahnya saja, tapi kita kasih isinya juga. Ini
sindiran terhadap orang yang memiliki kelebihan. Ya. Kemudian wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dahulu membicarakan yang batil bersama orang-orang yang suka membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kami termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan ini. Kami tidak percaya, tidak percaya dengan hari berbangkit, hatta atanal yaqin, sampai datang yakin kepada kami. Apa itu yakin? Adalah al-maut, datang maut kepadanya. Jadi yakin dalam beberapa tempat dalam Al-Quran adalah maknanya adalah maut, bukan yakin dalam hati. Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yaqin, sembah Rabbmu sampai datang yakin. Nah, kalau yakin tidak perlu sholat leh. Siapa yang mengatakan hal itu? Yang mengatakannya adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, mengambil ayat Al-Quran untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim bahwasanya sesungguhnya neraka sakar adalah tempat bagi orang-orang yang mengabaikan sholat. Nah, kemudian di antara nama dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ladha. Apa? Ladha. Nah, neraka ladha. Dalam surah Al-Ma'arij, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Ladha artinya adalah api yang bergejolak. Kita mungkin pernah melihat kebakaran, bagaimana api itu bagaikan gunung, gejolak yang sangat luar biasa. Nazza'atal lisyawa, yang gejolaknya ini itu mengelupas kulit kepala. Bayangkan. Ya. Gejolaknya saja itu sudah bisa mengelupas kulit kepala seseorang, apalagi kalau seandainya sudah masuk ke dalam neraka tersebut. Ini adalah ladha. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a, yang memanggil orang-orang yang berbelakang, yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu kemudian menyimpannya, tidak mau membayar zakat. Ya. Siapa yang mau dipanggil neraka ladha, maka buatlah hal yang demikian, yakni suka membelakang, suka menolak agama, kemudian suka menumpuk harta dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Siapa yang manggilnya? Manggilnya bukan syaitan lagi, bukan hanya orang jahat lagi, tapi manggilnya adalah gejolak api neraka. Bayangkan. Itu bagi orang-orang yang membelakang dan yang suka berpaling dari agama ini, dan serta orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan tak mau memberikan kepada orang yang berhak atas harta tersebut. Ya. Maka neraka ladha senantiasa memanggilnya. Ya. Ini diantara nama dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada berapa? 3 ya. Sudah 3. Ya. Kemudian diantara nama dari api neraka adalah Al-Hutamah. Ya. Al-Hutamah. Allah sebutkan dalam surah Al-Humazah, kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Kalla la yunbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, kata Allah. La yunbadanna fil hutama, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, apakah engkau tahu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqada, yaitu api yang disediakan oleh Allah
yang dinyalakan. Nah, al-hutama artinya adalah api yang dinyalakan. Ini yang keempat. Ya. Yang kelima tadi Jahannam, ya. Yang kedua Saqar, yang ketiga Ladha, yang keempat Hutamah, yang kelima Jahim. Ya, Jahim. Ya. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, kata Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara ayat 91, dan diperlihatkanlah dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Nah, jahim. Kemudian yang keenam sa'ir, neraka sa'ir. Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, sekiranya kami mau dahulu mendengar, au na'qil, atau mau memikirkannya, mau berakal, seandainya lah dahulu kami mandanga dan baraka. Apa itu? Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tentu kami tidak akan termasuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka sa'ir. Sa'ir artinya adalah sesuatu yang menyala-nyala. Sa'ir artinya apa? Yang menyala-nyala. Nah, yang berapa itu? Yang ke-6. Kemudian yang ke-7 hawiyah, neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, wa amma man khaffat mawazinu, orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yakni lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apakah engkau tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Api yang sangat panas itu neraka hawiyah. Itu 7 dari nama di antara nama neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bisa dihafal dan direnungi dalam kehidupan kita. Ya, karena tidaklah ada manfaat dari apa yang kita pelajari ini kalau seandainya kita tidak bawakan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an surga dan neraka agar kita bisa membawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu 7 nama, mudah-mudahan bisa dihafal. Ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, sifat-sifat neraka. Sifat-sifat neraka. Kalau awak juga kenalan jurang, setelah namanya, awak tahu sifatnya bah. Ya. Sifat-sifatnya. Kalau namanya mungkin rancak, tapi sifatnya belum tentu rancak. Namanya Masya Allah, luar biasa namanya. Ya, tapi parangainya cingkaha. Tahu cingkaha? Nah, perangai tidak ada orang do kecil. Ya. Maka sifat-sifat api neraka berbanding lurus dengan namanya. Ya, kalau neraka insya Allah jujur dia sesuai dengan kengerian namanya, sifatnya pun model itu. Ya, tidak seperti penamaan yang dibuat oleh orang di rumah makan tadi, namanya neraka tapi rasanya enak. Ini tidak boleh. Sehingga orang menganggap remeh neraka. Cukuplah sifat neraka ini
apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Neraka adalah tempat yang menghinakan kita. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan. Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah kembalikan kita kepada tempat yang paling rendah. Kalau kita tidak menggunakan nikmat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur dengan perangkat yang Allah berikan kepada kita berupa mata, telinga, hati, maka Allah akan letakkan kita di tempat yang paling bawah. Karena kita lebih hina lagi daripada binatang. Kalau perangai kita hampir sama dengan makhluk Allah yang tidak punya akal. Mereka, yakni binatang tadi, melakukan hal tersebut karena tidak ada akal. Kita manusia melakukan hal tersebut di atas akal. Subhanallah. Makanya Allah kembalikan kita ke dalam tempat yang paling rendah. Ya, Allah letakkan kita di tempat yang paling rendah karena kita Allah berikan akal, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita pendengaran hati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Allah yang menciptakan kita dalam perut ibu kita. Allah yang mengizinkan kita untuk keluar dari perut ibu kita. Kalian tidak mengetahui apa-apa alias bodoh. Kita lahir dalam keadaan bodoh. Tidak ada orang yang lahir langsung pandai. Tidak ada. Tetapi Allah berikan kita 3 perangkat utama. Sumber ilmu. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Kami berikan kalian yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Apa maksudnya? Kalian mendengarkan sesuatu, kalian melihat sesuatu, maka hatilah yang menjadi penimbang akan hal itu. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau itu jelek, tinggalkan. Apapun yang kita lihat dan apapun yang kita dengar. Dengan menggunakan 3 perangkat yang telah Allah install pada diri kita ini, kita akan bisa menjadi yang paling mulia, menjadi lebih mulia daripada malaikat, dan bisa juga menjadi hina, lebih hina daripada binatang. Ya. Kapan kita menjadi lebih mulia dari malaikat? Ketika kita menggunakan akal pikiran kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak punya potensi untuk bermaksiat, sedangkan manusia punya potensi, namun mereka menahan hawa nafsunya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia lebih mulia dari malaikat Allah sekalipun. Kapan dia menjadi hina? Allah berikan dia akal, Allah berikan dia pendengaran, penglihatan, hati, namun mereka tidak manfaatkan. Bahkan melakukan hal yang lebih hina, bahkan sama dengan binatang. Binatang melakukan itu karena enggak ada akal. Manusia melakukan tersebut, Allah berikan akal kepadanya untuk berpikir, namun dia tidak gunakan. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka,
faqad akhzaitah, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Jadi neraka Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah menghinakan orang yang masuk ke dalamnya. Sebaliknya, surga Allah adalah memuliakan orang yang memasukinya, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Nah, masuk ke neraka adalah kerugian yang sangat besar. Kalau lihat dojo rugi di dunia kok, beruntung awak. Masih beruntung walaupun rugi. Tapi kerugian yang sabana-bana rugi adalah orang yang masuk ke dalam neraka Allah. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya. Jadi ada orang yang merugikan dirinya, bahkan juga merugikan keluarganya. Kenapa? Karena dia tidak tunjukkan keluarganya kepada jalan kebaikan. Padahal Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ajarkan keluarga itu agama, ajak sholat. Malahan ada seorang ayah yang melarang anaknya sholat, subhanallah. Melarang anaknya belajar agama. Akhirnya ketika anaknya mengikutinya, dia telah merugikan dirinya dan telah merugikan keluarganya. Pada hari kiamat, ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang paling nyata. Nah, kerugian yang paling nyata. Kemudian neraka adalah tempat yang terburuk yang pernah ada. Tempat terjelek yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Di sebaliknya, surga adalah darun naim, tempat kenikmatan. Sedangkan neraka adalah innaha sa'at mustaqarra wa muqama, tempat menetap yang paling jelek untuk dijadikan tempat kediaman. Berapa lama orang akan tinggal di neraka? Ya, kalau dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang membawa dosa selain kesyirikan. Adapun orang yang membawa dosa kesyirikan, Allah tidak akan ampunin selama-lamanya dalam api neraka. Berapa tahun itu selama-lamanya? 1000 tahun? Belum. 1000 tahun, 1.000.000 tahun? Tidak. 1 triliun tahun? Tidak. Selama-lamanya, tidak ada batasnya. Bayangkan. Makanya Allah katakan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Akan tapi kalian lebih milih kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia lebih baik, sedangkan kehidupan akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Surga dan neraka itu telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah dalam Quran mengatakan terhadap neraka, uiddat lil kafirin, aku telah persiapkan. Berarti kalau uiddat lil kafirin, uiddat yakni sesuatu yang telah diciptakan, fi'il madhi. Ya. Sesuatu hal yang sudah ada. Sedangkan surga uiddat lil muttaqin, aku telah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ya, Allah mengatakan a'dadtu. A'dad itu artinya aku telah persiapkan. Ya, aku telah persiapkan. Berarti sudah ada.
A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang berbuat amalan saleh. Apa itu? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat surga. Rasulullah juga pernah melihat neraka. Kapan itu? Ketika di Isra dan Mi'raj. Rasulullah melihat surga dan melihat ke neraka. Ketika di neraka Allah, Rasulullah diizinkan untuk berjumpa dengan penjaga neraka tersebut. Yang kemudian melihat Rasulullah dengan penglihatan yang tajam. La kalam wala salam. Tidak ada berbicara, tidak ada senyuman, tidak ada pembicaraan sedikit pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengatakan, maka Rasulullah setelah pergi dari tempat tersebut bertanya kepada Jibril, siapa itu wahai Jibril? Penglihatannya sungguh menakutkan. Maka Jibril mengatakan, itu adalah penjaga api neraka. Semenjak api neraka diciptakan, dia tidak pernah lagi tersenyum. Kalau seandainya dia pandai tersenyum, maka sungguh dia telah tersenyum tatkala melihat kepadamu wahai Rasulullah. Naam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Anni ra'aitul jannah." Sungguhnya aku tadi melihat surga, kata beliau. Sehingga aku berupaya meraih setan dan buah-buahan di dalamnya. Andai kalian mendapatkannya lalu memakannya, niscaya kalian tidak butuh lagi makanan di dunia. Coba lihat. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan sesuatu yang ada di surga itu, maka tidak butuh lagi kita terhadap makanan dunia. Kemudian aku melihat neraka. Belum pernah aku melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Ya. Kemudian belum pernah aku melihat seperti itu, kata Rasulullah, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Yang menyampaikan ini adalah Rasulullah. Jadi ibu-ibu tidak bisa komplain ke ustadznya. Yakni para sahabat bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Kenapa wanita yang banyak masuk ke dalam api neraka? Beliau menjawab, sebab mereka telah kufur. Para sahabat bertanya, apakah mereka kufur yakfurna Allah, mereka kufur kepada Allah? Rasulullah menjawab, mereka kufur nikmat terhadap suami mereka. Mereka kufur terhadap kebaikan suami mereka. Apabila kalian, yakni para suami, berbuat baik kepada istri-istrinya sepanjang waktu, lalu istri kalian melihat sesuatu yang kurang baik darimu, dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Subhanallah. Semoga ibu-ibu yang hadir tidak termasuk ke dalam golongan ini. Maka pandailah berterima kasih kepada suaminya, walaupun pemberian suaminya hanya sedikit. Nah, kemudian neraka Allah Subhanahu wa taala memiliki penjaga-penjaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Idza alqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir idza alqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka tersebut, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kemudian ya,
sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah kepada manusia. Ya, setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadir, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Bayangkan, nanti penjaga neraka sebenarnya nggak mau kita ada orang manusia yang masuk neraka, tetapi manusia kebanyakan tidak mau mendengar ya apa yang didakwakan para nabi dan rasul yang telah datang kepada mereka. Naam. Azan. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang mulia ini, hari Jumat menjelang maghrib ba'da asar, di antara waktu di mana waktu tersebut adalah waktu yang dimustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang nantinya dikumpulkan bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kita azab api neraka. Baiklah, ibu kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat neraka, bahwa di neraka terdapat 70.000 tali yang ditarik oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. 70.000 tali yang ditarik. Hal ini disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ti bin nari yaumal qiyamah laha sab'una alfa zamamin ma'a kulli zamamin sab'una alfa malakin
yajirrunaha. Neraka jahanam pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan dan dia memiliki 70.000 tali. Pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Betapa besarnya tali tersebut. Sedangkan kita mengetahui malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang agung, makhluk yang besar. Untuk menarik satu talinya Allah letakkan sebanyak 70.000 malaikat yang menariknya. Terbayangkan bagi kita betapa mengerinya keadaan di dalam neraka tersebut. Di neraka ada rantai dan belenggu bagi penduduknya. Ada rantai dan belenggu bagi penduduknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira." Sesungguhnya kata Allah, kami menyediakan bagi orang-orang kafir itu rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Allah juga mengatakan, "Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabuna fil hamimi summa fin nari yusjarun." Ketika belenggu dan rantai dipasangkan di leher mereka sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Ya, Allah membelenggu orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Sedangkan panas api neraka itu 1/70 bagian dari api neraka. Api dunia, ya, panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Atau api dunia adalah 1/70 bagian dari api neraka. Hal ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi ma yuqadu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang dinyalakan oleh anak keturunan Adam ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahannam. Terbayangkan bagi kita 1/70 dari panasnya itu, yakni api dunia ini, tidak sanggup rasanya kita dibakar dengannya. Ya. Apatah lagi panas api neraka itu 70 kali lipat dari panas api dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tanfiruna fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun." Ini tentang orang-orang munafik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Bahwasanya beralasan pada waktu tersebut adalah musim panas. Sama-sama kita ketahui, musim panas di Arab Saudi itu luar biasa, sampai 40 sampai 50 derajat Celcius. Kering, panas dan kering. Kalau dingin kering sampai menusuk tulang kita. Kalau panasnya luar biasa. Ketika Rasulullah mengajak mereka untuk berperang, orang munafik berkata, "Janganlah kita berangkat, ya, pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Ya, tunggulah musim dingin terlebih dahulu atau panas mereda." Saat ini di Arab Saudi sedang musim bulan September, musim panas. Ya, namun sudah menuju kepada dingin. Ya, puncaknya adalah Agustus, ya. Bulan Agustus, September juga masih panas. Tunggulah musim panas, musim dingin datang. Maka Allah menjawab, "Fannaru qul naru jahannam asyaddu harra." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad,
api neraka jahanam itu lebih panas. Nah, itu peringatan bagi mereka, bagi orang yang suka beralasan tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, beralasan panas, beralasan apa dan sebagainya, maka neraka Allah jauh lebih panas. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ayat yang sebelumnya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, tidak hanya panas saja, neraka terkadang juga menjadi dingin. Di saat panas terik, Allah jadikan neraka tadi menjadi dingin, yang sangat dingin. Ya. Jadi panas itu siksaan, dingin juga siksaan kalau seandainya tidak sesuai dengan porsinya. Ya. Terkadang Allah jadikan neraka itu menjadi dingin. Allah sebutkan surah An-Naba. Allah berfirman, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Ghassaq ditafsirkan oleh para ulama kita adalah sebagai adalah nanah. Dan sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa ghassaq adalah air yang busuk yang sangat dingin. Ya, Allah mengazab dengan dingin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggabungkan dua makna ini. Makna ghassaq adalah air yang busuk yang luar biasa dinginnya tak tertahankan, yang berasal dari nanah dan keringat penghuni surga. Nah, ketika panas kemudian diberikan air minum yang sangat dingin. Bayangkan gimana kejadiannya seperti itu. Dan air yang dingin tersebut bukan air biasa, tetapi adalah air nanah dan keringat penghuni neraka jahanam. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtakatin nar ila rabbiha. Neraka mengadu kepada Rabbnya. Faqalat rabbi. Bila neraka mengatakan, wahai Rabbku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Allah mengatakan, fa'azina laha binafasaini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada keduanya, jika demikian maka engkau dapat bernapas dua kali. Nafsin fis syita'i wa nafsin fis saifi. Satu napas di musim dingin dan satu napas di musim panas. Fa asyaddu ma tajiduna minal harri wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir. Naam. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Ya, neraka jahanam, neraka Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk merubah keadaan dua kali, yakni panas yang sangat panas atau dingin yang sangat dingin. Yang keduanya itu adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa bahan bakar dari neraka? Ternyata bahan bakarnya adalah kita. Bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Kita. Ya. Yang akan menjadi bahan bakar tersebut, bahan bakar neraka. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, kemudian makanan yang ada di neraka. Apa makan penduduk neraka? Ya. Kalau ditanyakan apakah mereka makan? Ya, mereka makan. Akan tetapi yang mereka makan adalah la yadzuquna fiha bardau wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa. Ya, mereka makan dari zakum, zuk, kata Allah, makan ya buah yang berduri. Kemudian minum
hamiman wa ghassaqa, air yang mendidih dari nanah, itu minuman mereka. Makanannya pohon zakum, minumannya dari air yang mendidih dari nanah. Bayangkan. Ya. Wasukuma hamima faqatta'a am'a'ahum. Allah juga mengatakan surah Al-Muhammad, mereka penghuni neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Nah, air yang mendidih. Maka kita kalau minum air hangat, jangan air panas ya, air hangat. Karena kalau air panas itu bisa merusak usus kita. Ya, merusak tenggorokan, lidah kita, bahkan sampai ke usus. Nah, inilah minuman ahli neraka nantinya. Minuman yang mendidih, mereka akan minum dari minuman tersebut sehingga memotong-motong usus mereka. Ya, makanan mereka zaqqum, inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butuni ka ghallil hamim. Sungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang penduduk neraka yang banyak berdosa, sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang amat panas. Ini zakum. Rasul juga mengatakan lau anna qataratan min zakumi qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayish ma'ayishahum. Nah, kalaulah saja setetes dari buah zakum itu menetes di dunia, ya, setetes atau sebagian atau sepotong buah zakum itu jatuh ke dunia ini, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Ya, satu potong dari pohon zakum jatuh ke dunia, maka akan merusak kehidupan kita. Lalu bagaimana kita akan memakannya nanti pada hari kiamat? Nah, pakaian penduduk neraka, ya, mereka makan, minum, ya, juga pakai pakaian. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابًا مِنْ نَارٍ يَصُبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepalanya. Dengan air itu dihancur luluhkanlah segala apa yang ada dalam perut mereka. Dan mereka juga dicambuk-cambuk dengan besi. Surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Siksaan yang paling ringan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlan nari adzaban man lahu na'lani wa syirakani min nari yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirjal ma yara anna ahadan asyaddu minhu adzaban wa innahu la'ahwanuhum adzaban. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang memakai dua sendal neraka yang memiliki dua tali, kemudian otaknya mendidih karena panasnya. Subhanallah. Ya, ini azab yang paling ringan. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksaannya lebih pedih dari siksaannya, padahal siksaannya adalah yang paling ringan di antara penduduk api neraka. Orang yang paling ringan saja berkeyakinan bahwasanya azab mereka adalah azab yang paling berat di api neraka tersebut. Begitu juga dengan orang yang paling terakhir masuk surga. Ya, tentu orang yang paling rendah derajatnya, ketika dia masuk surga, dia merasa orang yang paling beruntung, padahal dia adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya orang tersebut adalah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwana ahlin nari azaban Abu Talib fi rijlaini na'lani min nari yaghli minhuma dimaghuh. Bahwasanya sungguhnya orang yang paling ringan azabnya di neraka adalah Abu Talib. Dia memakai sendal dari api neraka,
kemudian menggelegak otaknya ketika dia memakai sendal tersebut. Sendal apa semacam ini? Ya. Kita pakai di kaki, kemudian kepala menggelegak. Itu azab yang paling ringan, dan itu hanya dapatkan oleh Abu Talib radhiyallahu Abu Talib, ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada radhiyallahu anhu-nya, ya. Ya. Jatuh celupan saja, ya, di neraka membuat kenikmatan dunia ini tidak ada artinya. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya orang yang paling bahagia dunia ini, paling banyak nikmatnya, namun la qadarullah masuk neraka, ditanyakan kepadanya, apakah engkau merasa senang dalam kehidupan dunia ini, kehidupan sebelumnya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah merasa senang sedikit pun. Begitu juga ketika orang yang paling sengsara, namun qadarullah dia masuk surga, ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah sengsara? Dia mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan kesengsaraan sedikit pun. Dari Anas bin Malik ini yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nar azaban yaumal qiyamah. Allah mengatakan kepada orang yang paling ringan azabnya di dalam api neraka, lau anna laka ma fil ardi min syai'in aknata taftadi bih, andai engkau memiliki semua yang ada di bumi, apakah engkau akan menebusnya agar keluar dari neraka? Fayaqulu na'am. Fayaqul aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Subhanallah, ini perlu kita renungkan. Orang yang paling terakhir, orang yang paling ringan, ya, azabnya dalam api neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau memiliki apa yang ada di bumi semuanya, apakah engkau mau menebusnya agar engkau keluar dari api neraka ini? Maka apa jawabannya? Nah, saya akan tebus ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aradtu minka ahwana min hadza. Aku tidak minta duniamu seluruhnya untuk menebusmu. Bahkan aku meminta kepadamu yang lebih mudah dari hal tersebut. Wa anta fi sulbi Adam. Sejak engkau masih dalam sulbi Adam, aku telah sebutkan permintaanku yang tidak sebesar apa yang saya sebutkan tadi, yakni engkau serahkan dunia semuanya untuk menebus dirimu. Allah tusyrika bi syai'a. Tidakkah aku hanya meminta kepadamu, jangan engkau pernah menyekutukanku? Fa abaita illa an tusyrika bi. Akan tetapi malahan engkau mengabaikannya dan engkau melakukan dosa kesyirikan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.